Singkat cerita, apa yang telah dilakukan oleh Tian dimarahi oleh Rong-er karena ia bisa saja terbunuh akibat kekuatannya itu. Lalu di sana Rong-er berkata jujur kalau sebenarnya ayah dari Tian adalah Jingke, seorang pahlawan di dunia bela diri yang tewas terbunuh di negara Qin untuk memerangi kejahatan yang telah dilakukan oleh Zheng. Sontak Tian sangat terkejut karena Rong-er baru memberitahukan semuanya itu sekarang. Ia sangat marah kenapa kebenaran itu tidak diceritakan jauh-jauh hari kepadanya. Kalau ia tahu ayahnya tewas seperti itu, maka ia akan membalaskan dendam kematian ayahnya kepada Zheng. Setelah itu ia pun pergi dari sana karena kecewa. Sesaat Genie menghampirinya. Kekuatan yang dimiliki oleh Tian saat ini merupakan sebuah anugerah. Namun Tian tak bisa memilikinya dikarenakan semua orang mengincar kekuatannya saat ini. Satu-satunya cara adalah menghapus kekuatannya tersebut dari tubuhnya. Karena apabila tidak, bukan hanya Tian, semua orang yang berada di dekatnya juga pasti akan ikut celaka. Setelah mendengarkan semua kebenaran itu, ia akhirnya menemui Rong-er dan siap menghapus kekuatannya demi keselamatan orang-orang di sekelilingnya. Ritual penghapusan kekuatan mulai dilakukan. Ia pun diikat menggunakan rantai. Rong-er menusuk jarum ke titik akupuntur di kepalanya, sedangkan Genie mencoba menghancurkan kekuatannya. Hingga pada akhirnya hal tersebut berhasil dilakukan. Goyu segera mengelap darah yang keluar dari mulutnya menggunakan sapu tangan. Dan setelah itu, tanpa sengaja, Goyu melihat sapu tangan itu yang ternodai darah milik Tian seperti mengeluarkan aura gelap. Singkat cerita, Tian telah terbangun dan mencoba memukul dadanya. Dan kali ini kekuatannya benar-benar menghilang dan ia menjadi manusia biasa lagi. Goyu beserta Soyu menjadi sangat kasihan melihatnya. Namun Tian mencoba untuk tetap tegar dan berpura-pura baik di depan mereka. Lalu di saat semua orang telah tertidur, Tian mencoba sekali lagi mengecek apakah kekuatannya benar-benar hilang atau tidak. Namun apa yang dilakukannya sia-sia dan kini ia tidak memiliki kemampuan apa-apa lagi. Ia pun sebenarnya sedikit bersedih akan hal tersebut. Setelah itu, Tian menemui Genie yang sedang sendirian. Di sana ia ingin diceritakan mengenai semasa ayahnya masih hidup. Genie lalu bercerita kalau Jingke merupakan pahlawan yang sangat dicintai oleh semua orang. Zheng, raja negara Qin, telah menyelewengkan jabatannya menjadi raja dan menghancurkan satu persatu klan yang ada, supaya ia menjadi orang yang berkuasa. Karena hal tersebut, di saat dulu, Jingke hendak membunuh Zheng untuk menghentikan penderitaan semua orang. Namun sayang, semuanya gagal dan Jingke harus tewas terbunuh di kala itu. Namun ia meminta Tian untuk tetap sabar, karena ia bersama seluruh klan yang ada juga membenci Zheng dan mencari cara untuk menghancurkan Zheng apapun yang terjadi. Tian terlahir dari rahim istri dari Zheng. Di saat dulu, istri dari Zheng merupakan kekasih dari Jingke yang direbut. Setelah Zheng tahu kalau Tian bukanlah anaknya, mulai dari situlah Tian hendak dibunuh. Dalam kekacauan tersebut, Tian yang masih kecil menghilang entah kemana. Singkatnya, Goyu beserta Soyu mengajak Tian ke rumah bordil untuk menyaksikan bunga yang menari striptis, sekaligus untuk menghibur Tian yang saat ini sedang bersedih. Dari arah luar datang seseorang yang bernama
Tuan Bao untuk menyaksikan tarian Bunga dari rumah bordil tersebut. Bunga lalu menari di sana, diiringi musik dari seorang pria yang bernama Jian Li. Namun siapa sangka tiba-tiba Jian Li mengeluarkan pedangnya dan hendak membunuh Tuan Bao. Bunga dengan cepat menghentikan tindakannya tersebut dan membawanya ke dalam tarian miliknya yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun Tuan Bao yang menyadari ada yang tidak beres segera meninggalkan tempat tersebut. Singkatnya, Jian Li bertemu dengan Geni. Ia pun memanggil Geni dengan sebutan wakil pemimpin sekte, yang ternyata mereka berdua saling kenal, dan Jian Li mengajak mereka semua ke tempat kediamannya saat ini. Di saat malam harinya, mereka berdua duduk bersama. Jian Li tidak menyangka akan bisa bertemu dengan Geni saat ini. Diceritakan, mereka berdua ini berasal dari klan 7 pembunuh. Seperti yang Mimin jelaskan sebelumnya, ayah dari Geni merupakan pemimpin klan tersebut. Di sana Jian Li mengatakan kalau saat ini ia ingin menghidupkan kembali klan 7 pembunuh. Ia pun sedang mengincar Tuan Bao, yang dimana di saat dulu Tuan Bao lah yang membuat ayah dari Geni terbunuh. Ia pun ingin membalaskan dendam tersebut. Geni hanya terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah Jian Li pergi, Bunga datang ke sana, yang dimana Bunga juga ternyata salah satu dari anggota klan 7 pembunuh. Kedatangannya ke sana untuk meminta Geni agar tidak membantu Jian Li dalam misi balas dendamnya kepada Tuan Bao, karena Tuan Bao saat ini penjabat tertinggi di negara Qin. Apabila Tuan Bao terbunuh, maka kehidupan mereka bisa terganggu dan tidak aman. Ia ingin yang berlalu biarlah berlalu. Klan 7 pembunuh saat ini juga sudah tidak ada dan mereka harus bisa mengikhlaskannya supaya bisa hidup tenang. Geni juga berpikiran seperti itu. Masalah kematian ayahnya juga sudah ia ikhlaskan. Lalu keesokan harinya, Jian Li menemui Bunga dan meminta bantuannya agar ia bisa masuk ke dalam rumah milik Tuan Bao. Bunga menolak akan hal tersebut, mengingat Tuan Bao merupakan salah satu petinggi dari negara Qin. Saat ini ia ingin hidup tenang dan tidak mau membuat masalah lagi. Jian Li menjadi marah kepadanya karena Bunga salah satu anggota dari klan 7 pembunuh, dan klan 7 pembunuh dihancurkan oleh Zheng, raja negara Qin. Namun Bunga justru tidak mau membalaskan dendam tersebut. Karena tidak mendapatkan bantuan, Jian Li pergi dari sana dan melihat situasi rumah dari Tuan Bao dan berencana menyelinap masuk seorang diri. Hingga di malam harinya, ia mulai masuk secara diam-diam ke dalam rumah tersebut yang banyak sekali penjaganya. Baru saja ia melangkah masuk, ia tak sengaja menyentuh mekanisme jebakan di rumah tersebut. Sontak, lonceng di sana langsung berbunyi, pertanda ada penyusup yang masuk. Untung saja Bunga berhasil menariknya dan membawanya pergi sebelum tertangkap. Singkat cerita, tindakan dari Jian Li dimarahi oleh Bunga beserta Geni, karena sama saja Jian Li mengantarkan nyawanya. Namun justru Jian Li marah balik kepada mereka yang tidak mau membantunya untuk membalaskan dendam kepada Tuan Bao atas kehancuran klan 7 pembunuh mereka. Lalu kita dibawa flashback ke masa lalu yang dimana klan 7 pembunuh diserang oleh pasukan negara Qin.
Jian Li di kala itu berdarah-darah untuk melawan dan menyelamatkan Geni yang sedang terluka parah. Kembali ke masa sekarang, Jian Li mencoba mengingatkan tragedi kelam tersebut supaya membangkitkan amarah Geni untuk mau membantunya membalaskan dendam saat ini. Namun tetap saja Geni tidak mau melakukannya. Ia sudah mengikhlaskan kematian ayahnya. Begitu juga dengan klan 7 pembunuh. Ditambah lagi ia sedang terluka saat ini. Mustahil baginya bisa melawan negara Qin saat ini. Hal tersebut sama saja mengantarkan nyawanya. Jian Li menjawab mereka hanya perlu membunuh Tuan Bao karena Tuan Bao lah pengkhianat yang bekerja sama dengan Zheng untuk menghancurkan klan 7 pembunuh. Perdebatan pun kian memanas dan Jian Li menganggap Geni sebagai wakil pemimpin yang selama ini ia banggakan seperti seorang pemuda yang cupu dan lemah. Bunga lalu masuk ke dalam. Ia pun akan membantu Jian Li untuk membunuh Tuan Bao supaya perdebatan saat ini terselesaikan. Dan perlu diingat, ia hanya akan membantunya 1 kali saja. Apabila gagal, ia tidak akan mau membantunya lagi. Jian Li lalu menyetujui bantuannya dan pergi dari sana. Keesokan harinya, Lukman bertemu dengan Tuan Wei yang ternyata Lukman ini mata-mata milik Tuan Wei yang sengaja diletakkan di pasar untuk melihat pergerakan dari Geni beserta Tian. Lukman juga memberikan informasi kalau saat ini Tuan Bao berada di kota Loyang. Mereka semua di sana bertanya siapa Tuan Bao tersebut dan kenapa Tuan Wei ingin sekali membunuhnya. Tuan Wei lalu menceritakan kalau dirinya di saat dulu merupakan anggota dari klan 7 pembunuh dan Tuan Bao di saat dulu telah menipunya. Maka dari itu ia sangatlah dendam. Untuk cerita lebih lengkap, mereka semua akan mengetahuinya setelah bertemu langsung dengan Tuan Bao. Di lain sisi, Bunga bersama Jian Li bersiap untuk ke rumah Tuan Bao karena hanya Bunga yang sedikit akrab dengan Tuan Bao. Mereka pun masuk ke dalam kereta kuda dan bersiap pergi. Sesaat Lukman yang menjadi mata-mata melihat semuanya itu dan lalu pergi dari sana. Tanpa ia sadari kalau Geni juga melihatnya dari atas dan mencurigai gerak-gerik dari Lukman. Singkatnya, mereka berdua pun telah tiba di depan gerbang. Baru saja masuk ke dalam, gerbang rumah tersebut seketika tertutup secara tidak wajar. Bunga memiliki firasat yang tidak enak saat ini. Di saat mereka membuka pintu utama, ternyata Tuan Wei sudah menyandera Tuan Bao terlebih dahulu. Tuan Wei berkata kepada Jian Li, apakah engkau tidak mengingat wajahku? Kita merupakan teman satu perguruan di klan 7 pembunuh di saat dulu. Lalu kita pun flashback sebelumnya. Dikala itu Tuan Bao menghampiri Tuan Wei dan menjanjikannya untuk menjadi penerus klan 7 pembunuh. Apabila ia mau, Tuan Wei harus mengikuti segala rencananya. Tuan Wei yang termakan hasutannya tentu saja mau mengikuti semua perintahnya dikala itu. Asalkan ia bisa menjadi penerus klan 7 pembunuh. Lalu di saat itu, semua murid dan tetua dikumpulkan di sebuah aula karena pemimpin klan saat ini hendak memberitahukan sebuah informasi. Namun siapa sangka Tuan Bao secara diam-diam menyerangnya. Tuan Wei lalu naik ke atas mimbar untuk menyandera pemimpin klan. Jian Li memintanya untuk menghentikan tindakannya saat ini. Namun Tuan Wei dikala itu tidak mendengarkan perkataannya. Tuan Bao yang naik ke atas mimbar tanpa ragu membunuh pemimpin klan yang merupakan ayah dari Geni.
Tuan Wei sangat terkejut karena sebenarnya ia tidak ingin pemimpin klan terbunuh. Namun ia justru diserang oleh Tuan Bao hingga terpental. Dari arah luar, pasukan negara Qin langsung menyerang klan 7 pembunuh dengan panah api hingga menewaskan sebagian anggota klan. Di malam itu juga, klan 7 pembunuh dihancurkan oleh pasukan negara Qin. Tuan Bao telah berkhianat dan bekerja sama dengan negara Qin untuk menghancurkan klan 7 pembunuh. Kembali ke masa sekarang, Tuan Wei menjadi sangat marah karena dirinya dimanfaatkan oleh Tuan Bao dan kali ini ia akan membunuhnya di sana. Sesaat ia juga benci kepada Jian Li karena di saat dulu Jian Li hanya menyelamatkan Geni dan membiarkan dirinya tertimpa reruntuhan bangunan yang terbakar. Jian Li menjawab ia tak bisa menolong 2 orang sekaligus dan orang yang ia pilih untuk diselamatkan adalah Geni yang merupakan wakil pemimpin klan 7 pembunuh. Tuan Wei sudah tidak peduli lagi dan kali ini ia akan membunuh mereka berdua. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Di lain sisi, Lukman secara diam-diam menyerang Tian, Goyu, Soyu beserta Rong-er dan mengikat mereka menggunakan kain di sana hingga tak dapat bergerak.